Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Perpustakaan Fakultas Teknik. Kali ini kita akan belajar tentang Zotero Bib. Apa itu Zotero Bib? Zotero Bib membantu kita untuk membuat sumber kutipan dan daftar pustaka secara otomatis tapi tanpa menginstal reference management software. Menarik kan? Baik, kita akan coba. Nah, untuk menggunakan Zotero Bib, kita tinggal membuka zbib.org seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan yang seperti di layar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tinggal mengumpulkan referensi yang akan kita gunakan. Dengan apa? Dengan berbagai cara. Bisa URL, ISBN, dan seterusnya. Kita coba satu persatu. Misalnya lewat archive ID seperti ini. Nah, saya copy archive ID-nya, kemudian saya masuk ke sini, saya tempel, kemudian saya klik cite, maka boom. Nah, kita akan dapatkan referensi atau metadata yang sudah disusun di format sesuai dengan style daftar pustaka yang kita pilih di sini, APA. Ini pun bisa diganti nanti. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan ISBN? Oke, contohnya ini saya copy ISBN-nya, saya masuk di sini. Oke, saya tempel. Ya, dapat. Saya lanjutkan dengan judul. Bagaimana kalau judulnya? Judul kita copy, kemudian saya tempel di sini, site. Ya, ZBib akan memberitahu kita, benarkah ini yang kita maksudkan? Kalau benar, kita tinggal klik. Ya, muncul di sini. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan URL? Oke, misalnya artikel ini. Saya klik URL-nya dengan cara klik kanan, kemudian copy link. Saya masuk ke sini, saya tempel. Ya, oke. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan DOI? Sama caranya. Copy saja DOI-nya, atau kalau misalnya tercetak, kita bisa tulis. Saya tempel di sini. Nah, untuk DOI bisa ditulis lengkap seperti ini atau cukup nomor DOI-nya saja. Oke. Ya. Terakhir PMID atau PubMed Identification. Ya. Kita sudah kumpulkan semua referensi yang kita akan gunakan. Nah, apa yang sekarang kita bisa lakukan? Pertama, kita bisa mengedit, misalnya ada yang keliru. Bagaimana cara mengeditnya? Klik. Nah, kita bisa edit di sini, bisa tambahkan pengarangnya, dan seterusnya, atau edit kalau misalnya ada yang keliru. Volume, isu, kalau misalnya ada yang belum terisi, pastikan direview dan benar isiannya. Kemudian, lanjutkan dengan metadata yang lain yang kira-kira perlu diperbaiki. Kalau ingin dihapus di sini. Nah, ketika kita mengutip sumber ini misalnya, kemudian kita ingin pakai ini sebagai sumber kutipan di dalam paper kita, maka kita bisa lakukan copy di sini. Copy citation. Nah, kalau kita ingin kutipan langsung misalnya dengan menambahkan halaman, kita bisa tuliskan halaman di sini. Kalau kita tidak ingin menuliskan, kalau yang kita inginkan hanya tahun dan halamannya misalnya, maka kita bisa contreng di sini omit author. Nah, dengan cara ini kita bisa menempatkan sumber referensi ini di depan. Jadi ditulis dulu nama pengarangnya dalam kurung 2020 halaman 6 tutup kurung, baru kemudian pernyataannya misalnya. Nah, kita bisa lakukan itu dengan contreng fitur yang ada di sini gitu. Kemudian tinggal klik copy citation. Misalnya saya masuk MS Word. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, seperti ini. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa copy to clipboard. Kalau saya klik copy to clipboard, saya masuk MS Word, saya tempel di sini, maka referensi yang terkumpul di ZBib tadi sudah akan masuk akan ditempel di MS Word misalnya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, selain copy to clipboard, ada download RTF, copy HTML, download RIS dan lain sebagainya, termasuk download ke BibTeX kalau misalnya kita ingin gunakan di LaTeX misalnya, atau save to Zotero dengan cara klik Zotero add-on yang ada di atas sini. Nah,
Ada fitur menarik di sini, yaitu create. Apa yang kita bisa lakukan dengan create di sini? Contoh, saya klik create. Nah, ada dua tombol yang muncul. Satu copy URL, satu view. Oke, saya klik view dulu. Ya, view dipakai untuk melihat referensi yang sudah kita kumpulkan tadi dalam bentuk halaman HTML. Dan kita diberi URL untuk melihat referensi yang kita kumpulkan tadi. Nah, URL ini bisa kita salin, kemudian kita kirimkan ke teman kita yang membutuhkan misalnya. Atau teman kita sesama partner riset misalnya, supaya mereka bisa menggunakan referensi yang sudah kita susun ini. Oke, kemudian ada lagi yang menarik di sini. Kita juga bisa menggunakan manual entry untuk menginput data secara manual. Kemudian kita bisa mengubah style bibliografi. Misalnya kita ingin menambahkan, kita tinggal cari di sini. Misalnya UGM ternyata ada, atau Yogyakarta. Oke, UNY ada, bahasa sejarah. Kita tinggal klik add di sini, maka stylenya akan berubah. Kita juga bisa misalnya ubah ke yang lain yang sudah tersedia di sini, misalnya APA misalnya. Nah, ketika kita ubah ke APA dan mungkin ada beberapa style lain yang mirip, maka si ZBib ini akan bertanya ke kita, converting titles to sentence case. Artinya apa? Artinya style referensi yang baru saja kita pilih itu mensyaratkan penulisan judulnya menggunakan sentence case. Seperti apa itu? Seperti ini. Semua huruf ditulis kecil kecuali huruf pertama dan huruf tertentu. Ini yang dimaksud dengan sentence case versi atau yang diinginkan oleh APA. Nah, padahal kemungkinan di dalam penulisannya yang sudah ada itu tidak seperti ini. Misalnya oleh si ZBib itu dikonversi menjadi besar di huruf besar saja di kata pertama, setelah itu kecil semua. Sehingga kita diminta untuk ngedit. Kalau kita sepakat, oke, klik. Dan kita bisa dapatkan style APA. Namun kita harus ngedit mana-mana yang perlu diedit sesuai dengan kaidah penulisan huruf untuk singkatan atau untuk nama. Nah, demikian tutorial singkat tentang Zotero Bib. Semoga bermanfaat.